Jika seandainya aras itu tempat, maka Allah tidak di sana. Jika seandainya azaliyah qadimiyah itu tempat dan ruang waktu, maka Allah juga bukan di sana. Allah tidaklah beruang dan berwaktu. Masih ingat ada orang yang membunuh 100 orang, yang ke-100 yang dia bunuh ulama tapi ulama yang gak kenal Allah. Dia cuma ulama jago baca kitab, isinya kebencian, isi kolbunya ya. Itu yang terakhir dia bunuh ulama, tapi tobatnya diterima gak? Kok diterima? Karena dia datang dengan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu. Ini kelompok yang nanya ke Bang Dik tadi, cuma kita beda yasinan aja sama dia, sama kunut. Kita dianggap sesat sekali. Itu aliran apa begituan ya? Ajaran macam apa yang mengajarkan kebencian begitu? Katanya ikut Rasul, tapi kok yang diajarkan kebencian? Kok dia nggak konfirmasi sama saya pernah salafi? Kenapa langsung ngomong ke Bang Dik? Oh, berarti itu jamaah YouTubiun kan? Ketahuan kalau dia nggak ngaji ke orang. Dia nggak bisa deketin aneh Bang Dik, deketin Bang Dik yang nggak bisa baca kitabnya. Coba deketin ahli hadis palsu samping saya kan, beres langsung. Itu mau hadis palsu yang mana? Ntar ditanya dia. Maaf Bu ya, saya bilang gini, apa sih bedanya sebenarnya? Dia bilang kalau bagi kita Allah itu bersinggasana di aras. Terus kalau menurut kamu kita bilang apa? Tuhan ada di mana-mana kata gitu. Masa Tuhan ada di WC kata dia gitu Bu ya. Kalian bilang Allah di mana-mana nggak? Sejak kapan akidah Ahlussunnah mengatakan Allah di mana-mana? Jadi jangan-jangan dia didoktrin sama gurunya Ar-Razi mengajarkan Tuhan di mana-mana. Ini kan fitnah. Akidah Ahlussunnah tidak mengajarkan Tuhan di mana-mana. Mana itu tempat, Allah nggak ada di suatu tempat. Tempat itu makhluk ciptaan, Allah nggak di suatu tempat. Jadi dia kalah konsep suuzon, jadi torikot suuzon. Nggak ngerti kita dapat dia ngaji dari mana gitu ya. Aneh udah tenang begini Bang Dik. Gimana Bang Dik kalau dia marah ya? Tidak ada namanya akidah kita Ahlussunnah mengajarkan bahwa Allah di mana? Nggak ada. Ada nggak aneh nyebut begitu? Ada nggak antum mendengar aneh ngomong Allah di mana-mana? Orang-orang seperti dia ini kan ngakunya salafi. Mereka ini punya konsep sendiri ketika membahas Ahlussunnah. Asy'ariyah Ahlussunnah dia tuduh Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok Jaham bin Sofwan. Dia ini kelompok yang dulu mengatakan Allah berada di mana-mana. Dia nggak bisa membedakan, itulah jahilnya mereka, nggak bisa membedakan kelompok Asy'ariyah dan Jahmiyah, beda. Jangan bahas itu Bang Dik, saya ntar kalau bahas begitu kayak zaman sebelum pandemi lagi, mau perang mulu ntar. Kecuali nanti Maulana bilang perang, kita perang ya. Tanggung Bu ya. Antum mau aneh bakar nih. Kan ada perang dengan bahasa cinta Bu ya. Oke, yang baiklah. itu aja Pak. Pakai bahasa cintrong aja ya. Orang-orang yang mengerdilkan Allah dengan mengatakan Allah bersinggasana di atas arasnya, dia sudah mengecilkan Allah. Karena aras itu masih makhluk. Dalilnya ada 7 atau 6 ayat di Quran. Kita tanya, dalilnya mana? Pasti dia jawab, Ar-Rahman ala arsistawa. Allah bersemayam di atas aras. Itu terjemahan dia. Itu akibat kalau langsung ke Quran Bang Dik. Kalau langsung ke Quran dengan terjemahan bahasa Arab ala qadrihi, ala kadarnya, dia menyamakan istawa dengan bersemayam. Bersemayam itu duduk begini. Saya lagi duduk gak? Antum lagi duduk?
saya lagi duduk. Ini namanya istawa dalam bahasa dia. Padahal istawa itu teman-teman silakan ditulis ya. Istawa itu ada 15 makna. 15 makna. Salah satu maknanya duduk. Bang Dik duduk, itu namanya istawa. Tapi di dalam Al-Quran kata istawa diulang berkali-kali. Sumastawa ilas sama. Lalu dia berkehendak menyempurnakan langit. Itu beda, berkehendak menyempurnakan. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Surat Az-Zumar. Apakah sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim? Istawa juga. Jadi kata istawa ada 15 makna. Kenapa harus bersinggah sana, bersemayam artinya? Ini pertanda kalau mereka mentafsir satu ayat bukan dengan mata batinnya, tapi dengan apa? Ro'yu. Kata mereka gini, ini Bang Dik. Segala sesuatu yang ada, nih biar gampang nih tulisin aja deh. Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesia? Kullu maujudin, segala sesuatu bertempat. Bang Dik, ada nggak sesuatu dia nggak bertempat? Nggak ada, beneran? Oke. Bagi dia Allah sesuatu. Allah bertempat. Nah, ini kata mereka nih. Ini namanya apa Bang Dik? 1, 2, 3 ini namanya apa? Namanya silogis. Silogis itu istilah dalam ilmu mantik, ilmu logika. Yang pakar di Indonesia ini salah satunya Rocky Gerung tuh, jago dia tuh, temannya Bang Dik kali ya. Silogis ini ilmu mantik yang mana ilmu ini diharamkan oleh kelompok Salafi. Tapi kok dia bersilogisme? Katanya haram, tapi ente makan-makan mulu. Ya. Dia bilang babi haram tapi dia santap. Nah, ini ilmu mantik, ini jeroannya ilmu mantik ini. Kata kawan, Allah itu sesuatu, maka Allah mesti Siapa yang mengatakan Allah itu tidak bertempat sama dengan mengatakan Allah tidak ada. Saya berkali-kali dengar mereka ngomong dan ditulis. Ustadz-ustadznya di YouTube juga banyak, termasuk mungkin dia datang ke Bang Dik yang juru selamat itu ya. Dia bilang apa ke Bang Dik? Saya ingin menyelamatkan Anda. Berarti dia juru selamat tuh Bang Dik. Ya. Gitu ya. Saya mau tanya, Allah sesuatu? Allah sesuatu, syai', tapi ada lafaznya. Syai'un la kal asya. Syai'un la kal asya, ya. Sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu. Nih salah tulis nih Bang Dik. Syai'un la kal asya. Segala sesuatu itu alam. Allah itu sesuatu juga tapi bukan alam. Gitu. Jadi mereka mengharamkan mantik, ilmu logika, tapi kemudian menelannya. Nah, ketika Bang Dik misalnya meyakini Allah tidak berada di satu tempat, bagi dia Bang Dik ini ateis. Gitu modelnya. Nah, jadi mereka tidak bisa membedakan dua aliran. Ingat Bang Dik ya, Jahmiyah. Satu lagi apa? Jahmiyah, satu lagi apa? Asy'ariyah ini Ahlus Sunnah, tidak meyakini Allah bertempat. Kalau Jahmiyah meyakini Allah bertempat di mana-mana. Jadi sebenarnya kelompok mereka ini 0,0 sekian dari Jahmiyah. Kalau Jahmiyah meyakini Allah di mana-mana, kalau dia meyakini Allah cuma di satu mana, yaitu Arash. Jadi mereka ini 0,0 sekiannya Jahmiyah. Kalau kita enggak meyakini itu sama sekali. Jika seandainya
aras itu tempat, maka Allah tidak di sana. Jika seandainya azaliyah qadimiyah itu tempat dan ruang waktu, maka Allah juga bukan di sana. Allah tidaklah beruang dan berwaktu. Dialah sang pemilik ruang dan waktu. Wallahu a'lam bis shawab.